Halo, selamat pagi semua. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, saya mau bagi cerita nih. Kan dari video-video sebelumnya kan saya cerita kalau saya bisa melihat hal-hal yang mengalami hal-hal yang aneh gitu ya. Nah, karena itu kemarin, maaf ada suara, ada suara-suara tetangga. Ya udah itu saya teruskan. Nah akhirnya saya bikin video di YouTube saya sebelumnya ya mengenai saya melihat hal-hal yang aneh gitu. Nah setelah mungkin teman saya ada yang nonton, beberapa orang, dan mereka nggak tahu cerita hidup saya gitu. Akhirnya mereka WA saya, mereka ngomong, halo Nit, apa kabar gitu, kamu masih di rumah sakit apa enggak gitu, cerita-cerita lah macam-macam. Terus belakangan dia bilang gini, Nit, gue mau fasilitasin lu satu tempat bagus, yuk kita jadi peramal, terus kalau enggak liatin aku dong gitu. Terus banyak teman-teman bilang liatin aku dong, aku gimana gitu kan. Terus aku bilang gini, maaf, aku bukannya tidak mau, tapi itu nggak boleh kupakai buat yang enggak. Kalau betul, kalau enggak itu kebetulan aja kali. Terus aku bilang gitu sama mereka. Mereka bilang, masa kebetulan sering banget gitu. Iya kan, terkadang Tuhan itu kasih penglihatan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sepenuhnya diambil gitu. Kalau kita nggak bisa jaga dengan baik, kalau kita untuk menjadi, kalau kata kita bilang untuk menjadi kemegahan kita gitu, itu udah aku alami sekian lama, baru sekarang aja aku bicarakan. Karena emang kalau kata dokter kan aku harus banyak berpikir, tapi aku bilang sama dokter gini, dok, karena ada mampet di sebelah penyumbatan di sebelah kanan, sebelah kiri otak saya dan sebelah kanan. Terus jadi saya dokter bilang, ibu harus banyak berpikir ya, maksudnya menggunakan otaknya untuk berpikir supaya ibu jangan pikun, jadi supaya ibu jangan lupa apa-apa gitu. Nah saya berpikir kalau saya nonton YouTube terus, nonton film Korea, sampai di rumah sakit saya dibilang ibu Korea ya, kalau saya nonton Korea terus nanti anak saya juga marah, saya juga kayaknya bete juga. Apa yang mau saya buat? Oh akhirnya saya berpikir, oh saya mau bikin konten gitu. Nah makanya saya buat konten ini. Teman-teman, kalau konten saya belum bagus, belum macam-macam, belum ada macam-macamnya, itu karena saya nggak minta tolong sama orang, dan saya yang setua ini mencoba untuk bikin konten kreator. Itu saya berpikir sendiri bikinnya apa ya, terus bikin judulnya apa, bikin itunya apa, gimana, saya belum ngerti. Dulu pernah saya punya YouTube 2, itu temennya kerjain gitu. Nah sekarang saya mau kerjain sendiri karena kata dokter saya harus berpikir gitu. Nah saya pikir, oh iya, saya kalau bikin konten saya cerita kehidupan saya, cerita pengalaman saya, apa yang bisa, pokoknya macam-macam yang apa saya alami, apa yang saya perbuat, saya mau cerita. Tapi kalau kontennya belum bagus, judul-judulnya apanya, belum ada musik-musik apa-apa, itu karena saya masih belajar, saya nggak bisa gitu. Jadi karena itu teman-teman, saya bikin konten ini karena kata dokter saya harus banyak berpikir. Nah kalau berpikir soal kehidupan mah saya udah banyak banget berpikir, karena sakit, karena terlalu banyak berpikir, stres, karena banyak masalah dalam pekerjaan saya waktu itu, yang meninggalkan duka yang begitu dalam gitu. Jadi saya harus, kalau memikirkan itu, ya itu saya udah bilang sama dokter, saya udah berpikir, oh bukan yang begitu Bu, yang melatih otak ibu untuk melakukan sesuatu dan bisa, dan dibuat untuk membuat sesuatu, tapi otak ibu berjalan gitu, bukan masalah pikiran kehidupan. Kalau masalah pikiran kehidupan Bu, saya juga punya katanya, saya kelihatannya aja, kalau kata orang Jawa, sawang sinawang Bu gitu. Nah udah, sesudah itu saya bikin seperti ini. Nah makanya ternyata teman-teman saya nonton. Nah mereka bilang, banyak yang bilang, yuk kita buka praktek. Bener deh, lu pasti banyak duit dari situ, lu pasti terkenal. Saya bilang itu cuman kebetulan aja, saya ngelihat, saya alami, itu bukan secara untuk Tuhan jadikan apa saya boleh jadi peramal, nggak boleh. Saya bilang
Itu kebetulan aja, kalau Tuhan cabut saya juga nggak tahu. Nah kebetulan ada pada saya pada saat-saat ini, dan beberapa tahun yang lalu itu ada, dan baru pada saat ini saya ceritakan gitu loh. Jadi teman-teman, kalau saya bercerita seperti ini, itu bukan saya mau ditanyain biar orang tahu saya apa gitu. Enggak, saya cuman mau berpikir terus bagi pengalaman, hanya itu aja. Di balik itu tidak ada. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Saya tidak mau menjadi memegahkan diri, atau saya jadi tidak mau jadi aliran sesat. Untuk itu saya nggak mau jadi peramal, nggak. Jadi buat teman-teman, jangan tanya saya ya kayak apa. Ada beberapa orang kemarin nanya sama saya udah tahu jawabannya. Saya tulis di WA, saya tulis di WA, saya tulis ke teman saya. Saya bilang saya ada begini, ini begini gitu. Nanti supaya ada saksinya gitu. Tapi saya pikir-pikir juga, kalau saya mau melakukan hal itu, kalau saya mau jadi peramal begitu, itu namanya saya berdosa. Kemuliaan tuh hanya bagi Tuhan. Dia yang punya segala sesuatu. Saya juga nggak tahu kenapa rahasia itu dikasih kepada saya. Terus saya punya pengalaman teman-teman. Ada satu hal yang paling yang bikin teman saya jadi nggak seneng, sebel apa gimana sama saya. Saya ceritain ya. Tapi jangan besok jangan tanya. Jangan ada yang pernah bertanya, tolong ramalin saya terus kayak apa nasib saya ya. Jangan. Saya tidak akan jawab. Masalahnya itu adalah rahasia Tuhan yang kebetulan saya lihat. Biarkan saya sendiri dan Tuhan yang yang tahu hal itu. Maksudnya bukannya tahu hal itu, maksudnya biarkan Tuhan memberikan itu pada saya, tapi saya tidak mau menjadi peramal, jadi apa. Mungkin Tuhan punya maksud lain agar saya mengingatkan orang itu. Saya punya cerita teman-teman. Itu kan 5 tahun lalu saya punya bos. Sudah itu, terus dia sakit kanker otak, sudah nggak bisa apa-apa. Terusnya mungkin karena kurang puas di Indonesia apa gimana, atau mungkin ada yang rekomendasi rumah sakit di luar. Jadi dia dibawa ke Singapura, ke rumah sakit Noah gitu ya. Nah di sana dia dirawat. Dia udah nggak bisa apa-apa, nggak kenal diri, nggak kenal siapa. Pokoknya udah, menurut info dia sudah, pokoknya udah namanya kanker otak ya teman-teman, gimana sih gitu ya. Nah akhirnya dia, karena saya juga nggak bisa kunjungi dia karena saya pakai kruk. Saya juga nggak bisa jalan. Nah akhirnya saya cuman dengar info, terus kita ikut dukung doa dalam doa, karena kita punya komunitas yang doain dia gitu ya. Terus sebelum ada komunitas itu, pas dia berangkat ke Singapura, saya bilang sama adiknya, ibu itu akan sembuh, dia tidak akan kenapa-napa, dia cuman istirahat aja, karena dia selama ini capek mikirin kalian. Saya bilang capek mikirin banyak keluarga. Jadi Tuhan suruh dia istirahat supaya dia pulih, supaya dia istirahat dari semua yang dia pikirkan, dari kecapaian, dari kelelahannya. Dia hanya istirahat, nanti akan sembuh. Terus teman saya ini gini, udah begini loh Bu, gitu. Diterangin keadaan bosku ini. Sudah begini loh Bu, kata dia gitu. Saya bilang, kok bisa ya ibu bilang begitu, katanya. Enggak, saya bilang, saya tahu, saya merasakan ibu itu akan sembuh dan dia akan masih panjang umurnya, saya gitu ya. Padahal teman-teman ya, kalau udah nggak sadarkan diri, udah nggak kenal siapa-siapa, udah masuk rumah sakit, udah pokoknya sudah gimana lah ya. Nah pokoknya saya bilang dia akan sembuh. Nah udah itu mereka kakak beradik gantian jagain di Singapura ya. Terus suatu kali kakak bos saya ini laki-laki datang ke kantor ngobrol gitu. Terus saya lihat, saya bilang ini bapak ini kok aneh ya mukanya ya. Terus
gelap. Saya lihat, apa-apaan sih gitu ya. Terus udah itu saya bilang, ibu, bapak, saya sebut bapak A sakit ya, saya gitu. Saya sebut temannya bapak Arifin sakit ya, saya gitu. Terus dia bilang, enggak sakit, cuman iya dia tulang belakangnya ada kayak kejepit apa. Terus yang pakai mesti tulang belakang kejepit, saya nggak begitu perhatiin penyakitnya. Terus pakai kemben gitu supaya badannya bisa ditahan gitu ya. Enggak, katanya nggak sakit, cuman ininya ada sakit pinggulnya apa pinggangnya, atau saya kurang tahu ya, kurang inget gitu, maksudnya kurang memperhatiin. Terus udah tuh gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian bapak itu masuk ke rumah sakit. Terus saya bilang, oh sakit ya? Iya itu bu, dia harus minum jus, harus ini, harus itu gitu. Oh gitu. Terus akhirnya saya bilang gini, bu jangan marah ya bu. Apa? Kata dia. Ibu lihat apa? Jangan marah ya, saya cuma mau ngomong ini. Saya ngelihat bapak itu kehidupan gelap banget. Terus kayaknya panjang umurnya nggak panjang lagi. Apa gelap lah, saya bilang. Terus dia bilang, maksudnya iya dia nggak punya kehidupan bu, gelap. Saya gituin kan. Ibu ini apa sih gitu. Nah dia senang waktu kakaknya saya bilang akan sembuh, tapi agak gimana gitu, bilang abangnya nggak punya kehidupan lagi, gelap gitu. Terus sudah itu selesai begitu. Nah pas 2 minggu kemudian, benar, bapak itu Tuhan panggil. Dia menyudahi kehidupannya dan dia pergi. Saya sangat berduka pada saat itu. Kenapa saya tidak bilang ke adiknya, atau mungkin gak berani. Saya gak bilang, bu, suruh bapak benar-benar nyerahin diri, karena saya melihat biar dia mempersiapkan hidupnya. Itu yang saya akhirnya. Setelah itu bapak itu pergi, dan ibu yang sakit di rumah sakit itu sampai sekarang dia sehat. Dia melakukan dia sembuh dan dia pulang. Rambutnya dia rontok, hitam semua jadi putih, tapi dia makin cantik. Dia sehat. Itulah teman-teman. Tapi abangnya pergi. Itu pengalaman saya. Tapi teman-teman, kembali saya katakan, saya tidak mau ditanya-tanya bagaimana kehidupan saya nanti, kapan saya pergi, apa gimana, saya gak mau. Saya pernah udah keladusan bilang sama orang, umur kamu bakalan 90 tahun. Dan emang dia udah tua, tapi dia jadi makan tongseng, makan santan, minum yang manis-manis sampai kiung rasanya gitu. Saya bilang, ibu boleh berhikmat, ibu jangan dengar omongan saya yang itu ya. Saya udah keladusan ngomong. Karena saya tahu kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan itu ada rahasia Tuhan. Tuhan pengen ada sesuatu, atau saya belum mengerti maksudnya Tuhan apa untuk itu. Atau besok, atau hari ini, itu bisa diambil karena saya cerita di YouTube ini. Tapi saya hanya mau cerita, biar semuanya bisa dengar. Dan maksudnya, saya ceritakan ini karena dokter juga suruh saya bikin apa gitu, berengotak. Bikin konten ini lumayan loh. Saya lagi belajar gimana ngeditnya. Oke teman-teman, semoga kesaksian ini menjadi berkat buat teman-teman. Kalau apa yang kau ketahui, jangan mendukakan hati Tuhan, hanya itu aja. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Support saya dong. Subscribe, komen, dan like. Oke teman-teman, sehat selalu, tetap berjuang, dan tetap semangat. Karena hidup itu indah kalau kita boleh tahu Tuhan memberikan hidup yang baik buat kita. Apapun yang kita alami, rencana Tuhan itu indah. Terima kasih. Dadah. Tuhan berkati.